Oke, selamat pagi. Ada nggak suaranya? Ada Pak, ada Pak. Pagi, Pak. Ada, Pak. Oke, Pak. Ada Pak, Oke, pagi. apa kabar? Ada Pak. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Pak. Oke, ada pertanyaan untuk materi yang kemarin? Sebelum kita masuk ke materi yang ini. Oke, langsung saja ya. Kemarin kita udah membahas tentang seputar reformasi birokrasi dan kepemimpinan. Maka pada hari ini kita akan sedikit mengulas bagaimana transformasi atau perubahan budaya birokrasi yang lama pada budaya birokrasi yang baru dengan penerapan ICT ya, atau e-gov. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan langsung ya, kita langsung aja. Oke, teknologi informasi dan komunikasi ICT ataupun e-gov, electronic governance, itu ICT itu atau e-gov ini adalah sebuah pola kerja yang dimana ICT atau e-gov ini itu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun sebuah peradaban bangsa dalam membuat sebuah perubahan dalam bidang pelayanan dan pembangunan kesejahteraan yang ditujukan untuk pada masyarakat. Jadi ICT ini adalah sebuah pergeseran paradigma yang baru, di mana paradigma yang lama, budaya birokrasi yang lama itu yang serba manual itu berubah kepada ICT yang serba digital ini. Jadi proses transaksi ataupun budaya kerja birokrat itu itu sebuah pergeseran ICT ini membuat paradigma baru untuk mengubah kepada proses perubahan budaya. Terus proses perubahan pada budaya kerja birokrat, koordinasi antara rekan kerja itu juga mengubah kepada pola kepemimpinan terhadap sumber daya ekonomi yang menjadi dari yang tadinya pola kepemimpinan yang terhadap sumber daya ekonomi itu menjadi yang berbasis perekonomian berdasarkan pengetahuan. Artinya memanfaatkan sarana prasarana untuk menghasilkan sebuah pendapatan dengan pengetahuan, yang dimana pengetahuan ini akan lebih dikembangkan kepada pegawai, bagaimana cara sumber daya manusia itu dapat berkualitas dalam menjalankan kegiatan atau ruang lingkup kerjanya. Jadi pola kerja birokrasi ini diharapkan vertikal ya, pekerjaan yang memang dulunya harus menunggu petunjuk ataupun perintah dari atasan, itu sekarang ini akan diharapkan itu berubah menjadi birokrasi yang lebih memiliki kreativitas, inisiatif, dan juga memiliki sikap kemandirian bagi para birokrat yang berwenang. Jadi merubah birokrasi ke ICT ini dengan penggunaan ICT itu dapat diharapkan juga menjadi sebuah perubahan atau sebuah strategi memperbaiki sistem-sistem yang dijalankan secara kaku, dijalankan secara birokratis kepada pola kerja yang menganut sistem ICT yang berdasarkan berbasis digital. Oke, ini ada sistem birokrasi perbandingan antara sistem birokratis dan juga sistem pemerintah entrepreneur. Menurut Fredrickson, di mana tipe daripada birokratis dan pemerintah yang entrepreneur ini memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan ya, di mana ketika
suatu sistem itu dijalankan dengan birokratis, maka pemimpin ataupun stakeholder-nya itu bekerja secara sendiri-sendiri. Beda dengan pemerintah yang tipenya entrepreneur, yang lebih mengarahkan, yang lebih memberdayakan masyarakat, dan lebih menggunakan ataupun memproduktifkan aset-aset daerah untuk menjalankan pelayanan-pelayanan. Jadi yang kedua, pemerintah yang birokratis itu yang melayani ya, pemerintah yang melayani masyarakat, yang melayani customer. Tapi ketika berubah kepada pemerintahan yang entrepreneur, itu lebih memberdayakan, sama seperti yang di atasnya. Terus selanjutnya birokratis, pemerintah yang menguasai diri sendiri dibanding dengan pemerintah yang entrepreneur, yang dimana di sini ada persaingan, ada kompetisi. Kompetisi tersebut dilakukan menurut disaring berdasarkan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh birokrat-birokrat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Terus birokratis atau pemerintah entrepreneur selanjutnya itu untuk pemerintah yang birokratis itu digerakkan oleh aturan, di mana aturan itu sudah menjadi sebuah pedoman untuk menjalankan sebuah program kegiatan daripada kegiatan sebuah lembaga ataupun organisasi. Yang dimana ketika beralih kepada pemerintahan yang tipe entrepreneur ini, dia digerakkan oleh misi. Jadi dia memiliki strategi, memiliki misi ke depannya, mengarahkan kerja organisasi atau lembaganya itu harus kemana, harus mencapai tujuan apa, dan lain sebagainya macamnya. Selanjutnya, pemerintahan yang birokratis atau birokrat yang birokratis itu menunggu anggaran untuk menjalankan sebuah kegiatan, itu menunggu anggaran. Berbeda dengan yang entrepreneur selanjutnya itu dia lebih menghasilkan dana, menghasilkan anggaran atau menghasilkan anggaran dari hasil tabungan atau investasi. Itu adalah pemerintah entrepreneur. Dia ibaratnya dia tidak menunggu, tapi dia bekerja inisiatif untuk mencapai program kerjanya agar tidak bergantungan kepada yang lain. Selanjutnya dikendalikan oleh birokratis, dan untuk yang entrepreneur dikendalikan oleh pelanggan, yang dimana di sini pelanggan berpengaruh besar terhadap penjalanan sebuah pelayanan, misalkan untuk tipe pemerintah entrepreneur, karena tujuan mereka untuk membuat kepuasan tersendiri untuk pelanggannya dari segi pelayanan ya, itu akan berbeda sekali dengan yang dikendalikan oleh birokrat. Oke, selanjutnya adalah tipe pemerintahan yang birokratis, itu lebih mementingkan atau mengedepankan pengeluaran belanja daerah untuk membangun pembangunan ini, itu, dan segala macamnya. Berbeda dengan tipe yang entrepreneur, itu lebih menghasilkan sebuah aset atau menghasilkan sebuah pendapatan yang dinilai nantinya akan menjadi sebuah kas, yang dari mana kas itu nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif lainnya untuk kedepannya. Selanjutnya birokratis lebih kepada penyembuhan ketika ada sebuah permasalahan, ketika ada sebuah kesalahan, itu lebih kepada pemberlakukan penyembuhan, berbanding terbalik dengan yang entrepreneur, itu lebih kepada melakukan pencegahan, artinya melakukan pencegahan sebelum adanya kesalahan itu terjadi, maka dilakukan pencegahan, antisipasi. Selanjutnya birokratis itu yang berjenjang. Ketika entrepreneur itu lebih mengutamakan partisipasi, bagaimana partisipasi pegawainya dalam bekerja, mencapai tujuan-tujuan dan lain sebagainya macamnya. Selanjutnya birokratis atau entrepreneur, yang dimana birokratis di sini disebutkan organisasi atau lembaga, lebih kepada organisasinya atau kelembaganya dalam melakukan pelayanan. Ketika entrepreneur, dia
lebih mengutamakan pasar dan stabilisasi banyak orang. Dia bekerja, dia membuat sebuah sistem pelayanan menyesuaikan dengan pasar, permintaan pasar yang sedang berlangsung ya. Dia menyesuaikan. Tunip di sini juga membandingkan penggunaan antara dengan sistem elektronik dalam birokrasi. Jadi ini perbandingan penggunaan sistem elektronik dalam birokrasi ya. Ini mana ada 7 poin di sini. Ini mana pertama itu dilihat dari kegiatannya. Ketika kegiatan suatu birokrasi itu dilakukan tanpa ICT, maka aktivitas kerutinan yang dilakukan setiap hari untuk melayani atau melakukan pelayanan dalam suatu lembaga atau organisasi itu dilakukan secara manual. Berbanding terbalik dengan jika sebuah organisasi atau lembaga itu menggunakan dengan sistem ICT. Yang ketika ICT ini diterapkan, maka yang dilakukan oleh pegawainya ataupun birokratnya adalah sebuah aktivitas yang menunjukkan kekreatifan, keinovatifan, efisien, dan efektif. Jadi, apa sih pengaruhnya ICT ini terhadap birokrasi pemerintahan di daerah? Nah, di sini akan dijawab oleh Tunip ini melalui perbandingan dalam penggunaan sistem elektronik dalam birokrasi. Oke, yang kedua sistem rekrutmen ya, bagaimana sebuah daerah, sebuah organisasi atau lembaga membuat menjalankan sebuah sistem rekrutmen kepegawaian dan perbandingannya antara tanpa ICT ya. Tanpa ICT artinya sistem rekrutmennya itu adalah sistem terbuka. Ketika ICT ini diterapkan, maka selain terbuka dengan ICT ya, selain terbuka rekrutmennya juga ada kompetisi di situ dengan profesional. Dilakukan dengan profesional sesuai keahlian dan juga kemampuan. Untuk pengembangan pegawai ketika diterapkan tanpa ICT itu adalah kaku dan struktural sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Bekerja berdasarkan aturan yang dibuat, bekerja berdasarkan kebijakan yang diterapkan. Ketika diterapkan dengan ICT, maka yang pekerjaan ini mengarah kepada penyampaian atau pencapaian visi dan misi yang mengutamakan sebuah keprofesionalan dalam bekerja. Selanjutnya adalah kultur, budaya, atau nilai, value. Yang dimana ketika tanpa ICT diterapkan untuk budaya ini dan nilai ini, jadi dia kurang efektif karena mengedepankan budaya lokal. Nah, ketika diterapkan dengan ICT untuk kultur dan nilai ini atau budaya dan nilai ini, maka itu berdasarkan kompetisi tanpa mengesampingkan budaya lokal. Ada responsibilitas di sini, ada persaingan yang positif ya, tanpa adanya pengaruh budaya lokal seperti misalkan dalam rekrutmen memiliki bahasa kita istilahnya orang dalam lah untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diinginkan. Nah, itu sebagaimana terhindar untuk sekarang ini harus dikesampingkan tanpa mengesampingkan budaya lokal tersebut, tapi disaring dengan sistem-sistem yang memang berdasarkan keahliannya, berdasarkan keprofesionalitasannya. Selanjutnya untuk kepemimpinan, ketika diterapkan tanpa ICT, maka dia cenderung otoriter. Sedangkan dengan ICT dia cenderung lebih ke demokratis dan transparansi, serta berorientasi pada masyarakat. Dia melibatkan pegawainya, dia melibatkan partisipasi pegawainya dalam menyampaikan gagasan-gagasan tertentu. Selanjutnya ekonomi tanpa ICT, dia lebih menguntungkan karena bisa tatap muka dengan pengguna jasa. Sedangkan dengan penerapan ICT, dia tidak bisa tatap muka, artinya dengan online ya, karena online. Artinya di situ tidak ada unsur-unsur KKN dan sebagainya macamnya. Selanjutnya kepribadian, bagaimana kepribadian bagi suatu birokrat di suatu organisasi atau lembaga dengan ICT tanpa
tanpa ICT dia lebih mengedepankan tata krama, sopan santun, dan budaya kedarahan. Sedangkan ketika kita membahas ketika sebuah sistem dihadirkan ICT ini, maka kepribadian di sini akan membuat jarak antara pengguna jasa dan juga masyarakat desa karena lebih mengedepankan fungsi-fungsi digital di sini, sistem online. Jadi pertanyaannya untuk nanti teman-teman bisa jawab, apakah ICT ini berpengaruh positif bagi penjalanan birokrasi di dalam pemerintahan daerah di sebuah daerah. Oke, perubahan pada birokrasi. Ini sebuah penelitian tahun 2005 ya, bukan pada sekarang. Ini pada tahun 2005 sebelum dulunya budaya birokrasi itu dilaksanakan dengan secara kaku dan lain sebagainya macamnya. Ketika berubah, inilah perubahan-perubahan pada birokrasi pemerintahan yang dimana pemerintah mulai mengadopsi ICT atau IGAF. Jadi perubahan yang pertama adalah perubahan dari sistem manual kepada ICT. Yang dimana di sini permasalahannya adalah pemahaman para birokrat terhadap ICT atau IGAF dalam kaitannya pada era globalisasi masih kurang. Artinya penerimaan mereka pada perubahan sistem dari yang tadinya serba manual menjadi kepada serba IGAF membutuhkan step by step atau membutuhkan pembelajaran yang pelan-pelan untuk bertransformasi dari budaya yang dulu menjadi ke budaya birokrasi yang baru. Selanjutnya adalah perubahan perilaku dan juga budaya para pegawai. Bagaimana di sini membahas tentang kendala budaya dalam birokrasi dalam membuat para birokrat yang kurang menyadari bahwa dirinya itu adalah public service. Jadi yang berorientasi pada status bukan status sosial, bukan pada tugas. Jadi artinya di sini semakin tinggi jabatan atau golongan para birokrat, dia akan semakin memiliki derajat yang tinggi di mata masyarakat. Padahal tujuannya di sini bukan itu. Nah, perubahan inilah yang mengubah pandangan yang itu tadi, yang semakin tinggi golongan, semakin tinggi derajatnya di mata masyarakat, itu berubah kepada bagaimana sih semakin tinggi golongan ini, golongan atau jabatan seorang birokrat itu semakin tinggi juga atau semakin berat juga tugas yang diembannya sehingga harus membuat inovasi terobosan untuk program-program kerja ke depannya agar pelayanan ataupun fungsi dari kerja sebuah lembaga atau organisasi itu dapat berjalan dengan fungsionalis atau baik ke depannya. Selanjutnya adalah perubahan struktur organisasi dalam pemerintahan. Nah, di sini mulai dari perubahan sarana prasarana yang telah ada, itu penyediaan perangkat komputer, faksimiles, jasa internet, dan lain sebagainya macamnya. Yang keempat, selanjutnya adalah perubahan strategi dan pola kepemimpinan dari otoriter ke transformasional. Jadi tidak ada administrasi birokrasi yang baku di sini dalam penggunaan sistem ICT yang tergambar dalam visi misi birokrasi. Jadi pemerintah yang berwenang harus membuat strategi ataupun visi dan misi untuk menghadirkan ataupun membahas penggunaan sistem penciptaan ataupun penggunaan sistem ICT di sini atau IGAF untuk menjalankan sebuah birokrasi dalam pemerintahan daerah. Oke, tahapan besar 8 tahapan perubahan besar menurut Kotler ya. Perubahan besar yang dulunya serba manual tadi itu kepada yang serba ICT. Jadi yang pertama itu menetapkan makna urgensi, bagaimana melakukan penelitian dan bagaimana realitas kompetisinya, terus mengidentifikasikan, ibaratnya nomor pertamanya adalah merencanakan bagaimana menciptakan sebuah kompetisi pasar atau menciptakan sebuah peluang-peluang pasar yang dimana nanti akan diterapkan melalui IGAF ini, melalui ICT ini. Yang kedua, selanjutnya adalah membentuk koalisi pengarah ataupun membentuk sebuah tim
yang memiliki daya analisa yang kuat bagaimana seharusnya program ini dijalankan dengan standar ataupun dengan basis informasi teknologi dan juga komunikasi dalam pelayanan birokrasi di daerah, pemerintahan daerah. Selanjutnya mengembangkan visi strategi yang dimana di sini harus pemimpin ataupun birokrat memikirkan sebuah visi ataupun strategi yang dimana ini nanti merupakan panduan ataupun jalan untuk menuju pencapaian daripada program kerja yang dilakukan oleh sebuah lembaga ataupun organisasi tersebut. Selanjutnya mengkomunikasikan visi daripada perubahan tersebut dengan adanya inovasi-inovasi ataupun terobosan yang dimiliki oleh stakeholder ataupun birokrat tersebut dengan tim-tim ahlinya untuk mengarahkan dan membentuk atau mengembangkan perilaku karyawan dalam bekerja sama dalam mencapai pekerjaannya. Selanjutnya memberdayakan banyak orang untuk sebuah action, partisipasi banyak orang dalam melakukan tindakan, mengatasi semua hambatan, mengganti sistem struktur yang menghambat visi perubahan itu sendiri. Jadi partisipasi pegawai di sini untuk mengambil keputusan, menyumbang gagasan, bagaimana partisipasi pegawai di sini dilibatkan penuh untuk menyumbang gagasannya, untuk berkreativitas dan lain sebagainya. Selanjutnya menghasilkan kemajuan yang jangka pendek, yaitu merencanakan peningkatan kinerja dan juga keuntungan, yang dimana merencanakan pengembangan untuk memperbaiki ataupun menciptakan kinerja pegawai yang berkualitas, yang dimana nanti hasil dari pencapaian itu nanti akan memperoleh sebuah penghargaan bagi pegawai yang berkualitas tadi atau yang berprestasi tadi. Selanjutnya mengkonsolidasikan capaian dan juga hasil perubahan. Nah, di sini menggunakan kredibilitas untuk merubah semua sistem, mengubah semua struktur, mengubah kebijakan yang tidak sejalan, terus memperbaiki cara perekrutan pegawai, mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan atau yang disediakan, dan juga mengembangkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya itu mencanangkan pendekatan baru ke dalam kultur, ke dalam budaya. Itu menciptakan SDM yang berkualitas, salah satunya mereformasi organisasi ataupun lembaga tersebut, dan juga mengembangkan sarana prasarana, menghadirkan sarana prasarana yang lengkap sehingga dapat mendukung pekerjaan daripada organisasi atau lembaga tersebut. Oke, sebentar, ada satu lagi saya lupa masukin. Oke, untuk menerapkan SCT ataupun IGAP dalam birokrasi itu perlu ditempuh strategi yang tepat. Jadi strategi ini dipergunakan untuk mencapai sasaran yang dimana strategi ini adalah adalah ICT untuk good governance. Jadi ICT ini digunakan untuk mencapai kata-kata good governance. Terus yang kedua adalah bisnis untuk mendukung small ataupun medium enterprise, menyediakan pasar, menyediakan untuk pelaku bisnis, memfasilitasi pelaku bisnis untuk mengembangkan ataupun bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan suatu produk dan jasa yang ditawarkan ke pasaran agar banyak konsumen yang datang untuk menggunakannya. Terus selanjutnya adalah community based IT, jadi menyediakan infrastruktur mengenai keberlangsungan ICT ini, mulai dari perangkat komputer tadi, internetnya, pelatihannya, instrukturnya, yang dimana ini akan menyediakan sebuah program nantinya yang berupa investasi. Jadi investasi pemerintah di sini dalam menyediakan program ICT ini dapat meliputi juga penciptaan ataupun menghadirkan
pegawai-pegawai yang berkualitas tadi ya, yang dimana pegawai yang berkualitas tadi ini dapat menjalankan pelayanan dengan ICT ini dengan mudah, dengan terampil, dan lain sebagainya macam. Jadi lebih kepada pembelajaran community based IT ini lebih kepada pembelajaran ataupun penerapan sistem ICT oleh pegawai tadi, bagaimana bentuk kerjasama mereka, bagaimana bentuk mereka untuk bekerja, komunikasi dalam bekerja. Nah, jadi ada 6 prinsip sini ya. 6 prinsip yang dimana menurut Wascott di sini dia menyebutkan ada 6 prinsip yang muncul dalam mengadopsi perubahan global terhadap penggunaan ICT. Yang pertama itu menjelaskan kepada birokrat tentang bagaimana sih ICT itu yang bisa dijadikan sebagai alat untuk berfungsi menggantikan kertas, terus telepon dan juga komputer ataupun telepon dan juga tatap muka secara langsung. Nah, ICT di sini menjelaskan itu prinsipnya. Prinsip yang pertama. Terus prinsip yang kedua adalah penggunaan ICT itu memungkinkan para pejabat publik itu tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Karena dengan ICT yang terintegrasi, nah, jadi antara lembaga satu, lembaga dua, birokrat satu dan birokrat dua saling terhubung, saling bekerja sama mengenai pekerjaannya untuk menjalankan sebuah pelayanan ataupun pembangunan publik. Jadi prinsip yang kedua itu lebih kepada penggunaan ICT, bagaimana kerjasama antara birokrat atau antar pemerintah dalam menjalankan sebuah ICT atau e-gov. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah penggunaan ICT itu tidak memberikan jaminan dalam pengawasan intern ataupun manajemen publik. Jadi di sini ICT itu tidak dapat mengubah semua, dia hanya mengubah sebagian. Nah, jadi yang tidak dapat diubah oleh ICT ini adalah perubahan pada struktural. Dia tidak berperan sepenuhnya dalam perubahan struktural ICT ini. Jadi ICT ini hanya sebagian saja dari proses yang dapat diubah, seperti perubahan pelayanan, manajemen daripada organisasi yang buruk dan lain sebagainya macam, dan yang manual kepada yang digital. Terus prinsip selanjutnya adalah perubahan dari sistem manual ke ICT, itu sudah kita bahas tadi ya. Prinsip selanjutnya adalah penggunaan ICT dapat mengurangi korupsi para birokrat karena tidak lebih banyak tatap mukanya untuk pelayanan ataupun penggunaan ICT ataupun e-government ini. Selanjutnya adalah penggunaan ICT itu dianggap dapat membantu perubahan. Nah, jadi ya itu. Jadi itu 6 prinsip yang muncul untuk dalam mengadopsi sebuah perubahan dari yang bentuk budaya birokrasi yang dulu menjadi kepada budaya birokrasi yang sekarang, yang serba ICT. Apakah ICT ini dianggap efektif ataupun efisien terhadap sebuah pelayanan yang ada di pemerintahan daerah, ataukah sebaliknya, dan lain sebagainya macamnya, teman-teman yang akan jawab nanti ya. Oke. Bentar. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini, segini aja. Jika ada yang dipertanyakan, teman-teman. Oke. Ada yang dipertanyakan mengenai tadi? Kalau nggak ada, saya akan tanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Apakah e-government ini berdampak baik bagi daerah, di mana di Indonesia yang notabene daerahnya menurut saya kualitas internet untuk
mengakses juga kurang serta listrik juga sangat minim, Pak. Nah, Bagaimana, Pak? Apakah itu yang efektif atau tidak? pengen saya tanyakan pada kalian tadi, bagaimana peran ICT ini dalam perubahan birokrasi ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Yuda? Iya, Pak. Oke, mau menjawab pertanyaan teman tadi. Gimana? Mas Eno kan tadi yang bertanya kan? Benar Saya, nggak? Pak Yuda, Pak. Oh, sorry. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Yuda tadi? Bentar saya cari ya. Ya, Mas Suryansah, bisa tolong bantu saya dijawab. Ya, Mas Suryansah. Siapa yang nanya namanya Suryansah? Iya, Pak. Oke. Oke, silahkan Mas. Bisa diulang apa, Pak? Ya, Mas Yuda bisa diulang pertanyaannya. Nah, ya, saya akan mengulang, apakah dampak dari e-government ini mengalami dampak yang efektif atau negatif, di mana yang notabene-nya di suatu daerah memiliki kualitas internet untuk mengaksesnya sangat minim, serta listrik juga sangat minim. Ya, silahkan. Atau ada yang lain? Oke, saya jawaban saya dulu ya. Jadi bagaimana dampak ICT tadi ya terhadap desa atau perubahan dari daerah tadi ya, ICT terhadap daerah. Iya, Pak. Ya, sebelum membangun sebuah sistem yang berdasarkan ICT atau IGAP, itu sumber dayanya dulu yang dibangun. Artinya apa? Membangun sumber daya ataupun infrastrukturnya dulu yang dibangun. Jalannya, jembatannya, jaringannya, bagaimana jaringan itu bisa masuk sampai kepada pelosok-pelosok daerah. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Nah, namun ketika itu masih dalam tahap pembangunan untuk infrastruktur dan fasilitas jaringan yang lainnya tadi, maka ibu kotanya ataupun kotanya yang sudah memiliki sumber daya itu, yang sudah menjalankan sumber daya itu harus bisa membackup daerah-daerah untuk melakukan pelayanan. Artinya membantu daerah-daerah tersebut dalam hal pelayanan. Jadi setiap daerah itu pasti memiliki penyediaan infrastruktur ataupun fasilitas-fasilitas yang berbeda-beda ya. Jadi semakin maju sebuah kota itu semakin ICT-nya lebih mudah untuk diterapkan karena dia sudah terintegrasi antara satu dan yang lainnya. Jadi kondisi ataupun sebuah permasalahan penerapan ICT ini dalam sebuah birokrasi ini masih menjadi PR ya, masih menjadi PR karena untuk daerah-daerah yang dalam-dalam itu kalau kita bisa lihat itu belum terpenuhi ya, artinya terpenuhi dari segi infrastrukturnya, dari segi fasilitas jaringan dan segala macam. Oke, ada yang lain? Sanggahan yang lain? Izin menanggapi, Pak. Jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana pemerintah ini melakukan
reformasi birokrasi itu melalui misalnya kayak hal kecilnya saja kita perkuliahan daring kayak gitu ya, tetapi pemerintah itu tidak melihat bagaimana keadaan desa yang jaringannya kurang kayak gitu. Nah, jadi kalau melihat dari terobosan pemerintah itu saya pikir itu sudah ada setengah kayak gitu ya, sudah ada setengah karena di desa-desa lain, bukan desa saya kayak gitu ya, tetangga gitu, nah itu sudah ada pembangunan kayak menara kayak gitu untuk jaringan, tetapi itu lebih kecil kayak gitu, WiFi atau gimana itu cuman sudah ada di desa-desa gitu. Cuman kalau di desa saya juga masih belum ada kayak gitu. Nah, jadi saya pikir, pemerintah mungkin sudah melakukan, penerobosan untuk ke desa tersebut, tapi hanya sebagian, karena juga tidak mudah untuk melakukan pembangunan tersebut kayak gitu. Nah, jadi ya juga ini juga menjadi sangat, permasalahan sekali ya, dari dulu juga kita bahasnya ini kayak gitu, dari pertama kita melakukan perkuliahan kayak gitu ya, dengan pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan semuanya serba online kayak gitu, harusnya pemerintah itu, melihat dulu bagaimana kondisi, anak-anak yang, terkendala jaringan atau bahkan, HP-nya saja misalnya masih bukan Android kayak gitu. Nah, itu kan menjadi pengaruh yang sangat ini kayak gitu ya, terutama dampaknya ke mereka kayak gitu. Apalagi anak-anak di desa, terutama SD itu kan mereka jadi kesulitan dalam melakukan pembelajaran, apalagi, sekarang guru-gurunya itu hanya memberikan tugas saja kayak gitu, tapi tidak memberikan penjelasan kayak gitu. Nah itu sedangkan anak-anak yang di kota kan jaringannya enak kayak gitu. Nah jadi itu juga menjadi permasalahan yang memang entah pemerintah itu sudah, melakukan terobosan atau memang tidak sama sekali, itu juga masih tanda tanya untuk yang, anak-anak yang seperti itu, kayak gitu. Nah, tetapi kalau dilihat dari pertanyaan Yuda tadi, ya memang sudah ada setengah terobosan baru kayak gitu untuk, masyarakat di desa, bagaimana caranya agar mereka itu memiliki jaringan internet kayak gitu. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Oke, ada yang lagi menambahkan? Regina? Oke, apa sih pengaruh ICT di daerah terhadap birokrasi? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, ya dalam membangun pada hari ini kita kan membahas tentang ICT IGAP. Itu dalam bukunya adalah pro kontra dan resisten ICT ataupun IGAP terhadap perspektif psikologi birokrasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimana sebuah pemerintah itu memiliki keahlian ataupun profesinya yang dijadikan sebagai untuk melayani masyarakat dalam pembangunan. Dalam pembangunan itu banyak membangun pariwisata, membangun infrastrukturnya, membangun jaringan-jaringannya, membangun jalannya, dan lain sebagainya macamnya. Oke, kenapa hal itu belum terjadi sampai sekarang? Jawabannya adalah di anggaran. Oke, jadi sebuah daerah itu tidak bisa selalu bergantung kepada anggaran yang diberikan pusat kepada daerah, karena ya bisa dibilang masih kecil ya, masih kecil. Nah, jawabannya adalah bagaimana sebuah pemerintah di daerah itu kembali lagi kepada pembahasan di kemarin tentang pemerintahan atau birokrasi yang mewirausahakan, menghasilkan ketimbang hanya menunggu anggaran daripada pemerintah. Jadi menurut saya begitu ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Mas Tony? Ada Pak pertanyaan. Oke. Gimana? Pertanyaan saya adalah transformasi digital dalam pelayanan adalah sebuah keharusan. Nah, terkait hal ini, bagaimana pemerintah melakukan atau mengupayakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, serta berkualitas dalam hal transformasi perubahan birokrasi. Itu aja, Pak.
Oke. Mbak Regina mau jawab? Bisa diulangi Pak pertanyaannya Pak? Gimana Baik, terlalu saya panjang akan- dari Mas Tony? Oke. Singkatnya beginilah, Mm-mm. transformasi digital adalah sebuah keharusan. Nah, dalam hal ini bagaimana pemerintah mengupayakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, berkualitas dalam perubahan transformasi perubahan birokrasi ini. Terima kasih. Gimana Regina, jelas? Ya, jelas. Mungkin dari saya Pak singkat saja penjelasannya. Mungkin pemerintah bisa mengupayakan melalui pelayanan digital misalnya Pak. Misalnya kan kayak apa namanya? Kayak buat kayak bayar pajak kan bisa online gitu. Jadi pemerintah bisa membuat terobosan dengan melakukan perubahan ke digital dari memberikan pelayanan ke manual ke digital maksudnya gitu Pak. Lebih di apa ya? Lebih diperbaiki lagi Pak gitu Pak. Pelayanan digitalnya gitu Pak. Seperti kan sekarang kan bayar kan bisa lewat bisa online gitu Pak melalui aplikasi gitu. Jadi bisa digunakan itu Pak menurut saya. Sekian Pak, terima kasih. Oke, ketika kita membahas bagaimana ICT di reformasi ICT ini di daerah-daerah, mungkin ada daerah yang sudah menerapkan ICT yang sudah ada yang terintegrasi, dan juga ada daerah-daerah yang masih belum masuk ataupun masih belum terintegrasinya ICT dalam birokrasi di daerahnya. Nah, jadi kita lebih membahas kepada yang di kota ya, yang di kota ataupun kota-kota yang sudah menjalankan sistem ICT ini dengan baik dan benar ataupun sudah terintegrasi sistemnya dengan satu dan yang lainnya dalam pelayanan birokrasi. Di sini kita untuk di kota sendiri itu untuk menjalankan ICT sendiri itu mungkin sudah banyak yang menjalankan seperti Surabaya, seperti Jakarta dan lain sebagainya macamnya. Bahkan Palangkaraya sendiri itu pun mulai merubah pandangan birokrasinya terhadap ICT ya. Oke, untuk secara sistem mungkin sudah tidak dibahaskan lagi ya karena ada daerah-daerah yang sudah menjalankan dengan sistem ICT ini dengan benar secara sistem. Tapi ketika kita berbicara tentang sumber daya manusianya, nah itu menjadi sebuah sedikit PR ya dari dulu. Bagaimana sebuah birokrat ataupun sebuah pemimpin menciptakan ataupun memberdayakan penuh ataupun menciptakan sebuah pegawai yang berkualitas dalam menjalankan ataupun ICT. Ibaratnya harus memiliki teknisi yang dapat menjalankan secara fasih pelayanan yang berbasis ICT ataupun e-government ini. Ya, itu sih menurut saya. Ada yang ditambahkan lagi? Erwin? Ya, Mas Randy, silahkan kalau ditambahkan. Suara saya jelas kan? Halo? Pak, jelas Pak. Ya, Randy gimana? Mas Randy ada yang ditambahkan dari penjelasan saya tadi? Ada Pak. Oke, ada yang bertanya lagi? Mbak Alfi? Misi Pak. Oke. Saya ingin sedikit menambahkan Pak. Sebenarnya ICT ini adalah sebuah terobosan yang cukup bagus. Akan tetapi pemerintah juga harus tahu sebenarnya bahwa banyak tantangan yang sangat sulit sebenarnya yang harus dirubah oleh pemerintah terhadap masyarakat setempat. Contohnya adalah
ketidaktahuan masyarakat terhadap iptek zaman sekarang. Sehingga pemerintah harus memberikan sebuah pemahaman dan edukasi kepada masyarakat daerah sehingga mereka lebih memahami ICT itu seperti apa. Contohnya seperti yang dikatakan oleh saudara Regina tadi tentang bayaran pajak secara online. Sebenarnya itu sangat mempermudah masyarakat. Akan tetapi banyak masyarakat yang kurang tahu akan hal tersebut. Selain itu saya juga melihat contoh ada sebuah kebijakan pemerintah untuk melakukan pemulihan COVID-19. Salah satunya adalah program Kartu Prakerja, di mana Kartu Prakerja ini untuk bisa mendaftar Kartu Prakerja itu seorang masyarakat harus mendaftarnya secara online. Sedangkan banyak masyarakat di pedesaan yang sebenarnya tidak mampu, yang harusnya orang yang sebenarnya tepat sasaran, yang harusnya menerima prakerja justru tidak tepat sasaran. Kenapa seperti itu saya katakan tidak tepat sasaran? Dikarenakan ICT ini. Karena sebenarnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan ICT, mereka kurang memahami ICT, sehingga untuk melakukan pendaftaran prakerja mereka meminta bantuan dari masyarakat atau orang-orang yang memahami tentang ICT, dan hal tersebut menimbulkan suatu penyalahgunaan oleh seseorang yang memahami ICT terhadap masyarakat yang kurang tahu terhadap ICT, sehingga yang harusnya mereka terima 600.000 jadi dipotong jadi 300.000. Mungkin hal-hal seperti ini harus pemerintah berikan edukasi terhadap masyarakat yang kurang memahami tentang ICT. Mungkin seperti itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, lebih ke edukasi ya. Oke, sip. Ada yang lain? Kalau ada yang pertanyaan, kita kembali membahas mengenai yang kemarin ya. Kemarin belum semua loh. Apa tugas yang kemarin? Kontinya mana nih? Ya, Pak. Tugas kemarin apa ya? Lanjutan yang kemarin tuh. Dari Tentang Program ya. pembangunan, Pak. Nah, ya, program pembangunan. Siapa yang belum nih? Siapa yang mau mengajukannya? Saya harap teman-teman yang lain bisa menanggapi ya nanti ya. Bisa berdiskusi. Siapa yang mau nih? Yang belum? Mas Aldi kemarin udah ya? Sudah, Pak. Aldi sudah, Pak. Aldi sudah. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya cari. Siapa yang belum? Mas Albertus nih. Iya, Pak. Ya, Mas Albert. Gimana programnya? Program pembangunan menurut Mas di daerahnya? Bisa disampaikan, Mas? Itu daerahnya bebas kan, Pak? Ya, bebas aja. Daerahmu, bagaimana program pembangunan di sana, partisipasinya? Kalau program pembangunan kalau di desa saya, Pak, itu kemarin tuh ada mereka lakukan program pembangunan itu banyak air bersih, Pak. Ya. Terus? Jadi partisipasi masyarakat itu besar dalam itunya, Pak. Pembangunannya, Pak, itu bantu-bantu itu ngangkat alat bahannya, Pak. Mereka Ya, masalah dari masyarakatnya juga untuk masyarakat dari masyarakat juga, Pak. Jadi masyarakat air bersihnya itu untuk masyarakat, jadi yang buatnya itu masyarakat juga, Pak. kenapa air bersihnya di sana, Mas? Kan kami Jadi kan sebelum jauh, ada jauh dari sungai kan. Jadi kalau untuk ngangkat air harus pakai ember gitu, Pak, dari sungai itu ke rumah. Jadi kan
kalau semenjak adanya air bersih itu jadi mudah Pak, orang-orang di kampung tuh nggak harus ngangkat air dari sungai lagi Pak, pakai ember ke rumah. Oke. Oke, next siapa lagi selanjutnya? Pak Alfi. Saya Kak, Pak. Ya, Tes. terserah mau menanggapi temannya yang satunya tadi atau memberikan pertanyaan, memberikan ininya pandangan. Pandangan aja sih Pak. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu kan dari teman-teman yang lain juga menjelaskan tentang program masing-masing dari setiap daerahnya. Jadi di sini itu terlihat ya, memang ada sebagian di daerah yang memang dari teman-teman kemarin memang misalnya ada yang memang belum sampai ke desa, ada juga yang memang sudah melakukan pembangunan di desanya. Sistem desentralisasi yang terjadi saat ini itu desa itu skalanya sekarang sudah berbeda dari yang lalu. Mengapa demikian? Karena desa sekarang anggarannya tersendiri dari pemerintahan langsung. Itu satu poin yang saya ingin memberikan pandangan. Selain itu juga sekarang anggaran dana itu terkait anggaran dana sekarang fungsi mengikuti uang. Kalau dulu sekarang uang mengikuti fungsi. Uang itu anggaran baru akan keluar ketika kita telah melakukan fungsi. Fungsi di sini maksudnya kita telah melakukan rancang kegiatan program-program yang ingin dilakukan. Seperti itu. Aja sih Pak. Juga saya ingin menanggapi terkait sistem ICT e-government ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi tuntutan pada saat era modern ini. Jadi ketinggalan pemerintah itu bukan tidak melakukan, tapi pemerintah mencoba baru di titik proses. Mengapa demikian? Karena pemerintah juga mencoba menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, tetapi juga pemerintah juga mencoba menyesuaikan dengan keadaan teknologi yang saat ini semakin berkembang pesat. Saya rasa memang di setiap desa itu jaringan itu memang masih kurang. Terus juga kemampuan sumber daya manusianya juga di sebagian orang memang ada yang bisa, ada yang tidak. Tetapi perlu digarisbawahi saat ini itu setiap orang pasti memiliki smartphone. Itu pasti. Jadi menurut saya pemerintah itu berada di titik proses, manusia sumber dayanya juga berada di titik proses. Karena pada saat ini anak-anak kecil pun sudah mampu menggunakan handphone skala yang kecil. Seperti itu. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Nadia silakan ditanggapin. Atau perlu memberikan programnya. Sudah ya kemarin belum kan? Belum, Pak. Oke, silakan. Kalau program yang ada di desa saya itu, Pak, pembangunan gereja kemarin, Pak. Oke. Saya tahu mulainya itu dari tahun berapa, karena saya memang bukan asli orang dari kampung saya. Tapi yang pasti saya tahu kampung kami ini sedang melakukan program pembangunan gereja, Pak. Sekarang memang udah jadi, tapi belum benar-benar jadi gitu, Pak. Maksudnya belum sempurna gitu pembangunannya tuh. Emang sih sudah bisa dipakai, tapi masih banyak perlu perbaikan gitu, Pak. Karena emang gerejanya yang dibangun itu besar. Siapa yang bangun? Yang membangun sih memang pihak di sini, tapi kemarin tuh sempat membuat proposal buat minta bantuan.
Ya, Oke, kalau kenapa Pak? iya, silahkan lanjutkan. Kalau untuk partisipasi masyarakatnya tuh Hmm, diambil dari dana persembahan kolekte Pak, yang biasanya tiap minggu itu. Seperti itu. Oke, Ya. oke. Saya mau Mbak Mariani menanggapin bagaimana sih pembangunan fasilitas masyarakat yang ada di daerah itu, bagaimana menanggapi teman yang sebelumnya, pembangunan fasilitas gereja, masjid, dan lain sebagainya macam. Saya kan Pak. Halo? Iya, Oh iya. Menanggapi dari pembangunan fasilitas yang ada di desa-desa teman, menurut saya di desanya tersebut sudah sedikit mengalami perubahan gitu dari segi pembangunan. Tapi tadi kan dijelasin Saudari Nadia juga, pembangunan gereja tersebut kan dilakukan berdasarkan masyarakat setempat kan Pak. Jadi menurut saya hal tersebut mungkin ada kurang gitu partisipasi dari pemerintahan mungkin. Lebih ke kelompok agama tersebut saja. Karena di sini juga pernah ada pembangunan gereja juga, tapi itu dilakukan oleh jemaat aja. Jemaat yang beribadah di situ. Jarang ada pemerintah yang ikut campur, Pak, kalau dari gereja kami. Mungkin cukup. oke sih. Saya pengen Mas Riko untuk menanggapinya. Bagaimana pandangannya, Mas? Halo, Sepri. Ya Pak. Oke. Ya, gimana pandangannya? Ada tanggapan? Tanggapan saya terkait pembangunan yang di daerah itu Pak. Oke, ya. Bangun fasilitas di daerah. Menurut saya itu hal yang positif ya Pak, yang sangat baik untuk mendukung dari pembangunan untuk masyarakat, untuk memperoleh kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Selain seperti tadi pembangunan gereja, fasilitas umum untuk pelayanan itu kan sangat berdampak positif gitu Pak untuk mendukung pembangunan di daerah tersebut. Mungkin itu saja Pak. Oke. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain yang lainnya? Assalamualaikum Pak, ingin menanggapi Pak Ya. terkait pembangunan Oke, yang ada silakan, di Mas. daerah. Ya, Sebenarnya pembangunan yang ada di daerah itu kebanyakan yang saya tahu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, di mana pemerintah itu memberikan alokasi dana untuk membangun sebuah tempat ibadah dan lain sebagainya itu kepada pengurus. Akan tetapi saya kurang setuju untuk hal tersebut karena terkait pembangunan tempat ibadah seumpamanya diberikan kepada pengurus untuk mengelola, untuk membangun tempat ibadah, biasanya tidak akan pernah jadi-jadi Pak. Kenapa seperti itu? Karena mencari manusia yang jujur itu sangat sulit untuk zaman sekarang. Karena sesuai pengalaman-pengalaman, banyaknya pembangunan yang terbengkalai dikarenakan adanya penyelewengan dana. Nah, apabila ada hal tersebut, sebenarnya masyarakat juga perlu melakukan pengawasan terhadap orang yang memegang kendali, dan masyarakat juga perlu mengetahui laporan baik itu pengeluaran dan lain-lain sehingga tidak ada celah penyalahgunaan. Dan saya juga sebenarnya pemerintah juga perlu untuk menyadari hal tersebut
apabila ada pembangunan daerah seperti tempat ibadah dan lain sebagainya, akan lebih baik pemerintah sendiri yang turun tangan untuk membangun tempat ibadah tersebut daripada memberikan kewenangan atau memberikan dana kepada pengurus. Mungkin seperti itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, sip. Ya, Mas Eno. Ada yang ditanggapin? Baik, Pak. Mungkin saya ingin sedikit menanggapi aja pendapat dari Mas Aldi tadi kan. Mungkin kan seperti kita ketahui, pemerintah kan pasti memiliki kayak sistem pembangunan yang prioritas maupun yang tidak prioritas. Nah, mungkin kalau menurut saya, kebanyakan ya pemerintah ini membangun ke yang sistem prioritas. Mungkin seperti yang pembangunan tempat ibadah dan yang lainnya itu mungkin memang saya lihat kebanyakan pemerintah itu tidak terlalu fokus ke situ. Kenapa? Karena mungkin kita sudah tahu kebanyakan kayak tempat pembangunan atau masyarakat yang ingin membangun tempat ibadahnya, biasanya mereka dengan sukarela menyumbangkan dana mereka untuk membangun tempat ibadah tersebut. Nah, mungkin menurut saya di sini kan tempat ibadah itu digunakan oleh masyarakat sekitar tersebut untuk beribadah tentunya. Yang pasti kebanyakan dari mereka menyumbangkan dana mereka dengan ikhlas ataupun sukarela. Jadi menurut saya pemerintah juga tidak ada salahnya apabila ia tidak terlalu memprioritaskan pembangunan pada sistem misalkan untuk membangun masjid, tempat ibadah lainnya seperti gereja dan lainnya. Mungkin kayak misalkan saja untuk pembangunan sekolah, pembangunan gedung-gedung untuk pelayanan desa, mungkin pemerintah akan lebih berfokus ke situ daripada ke kayak untuk membangun tempat ibadah. Mungkin itu aja sih Pak tanggapan dari saya. Oke. Izin menanggapi, Pak. Selanjutnya saya. Oke, silakan. Izin menanggapi juga, Pak. Pernyataan Eno tadi. Sebenarnya, Pak, tempat ibadah itu Aldi dulu ya. Bukannya tidak perlu untuk diperhatikan sebenarnya, Pak. Karena tempat ibadah itu harus juga diperhatikan. Setidaknya dalam satu desa itu pemerintah memberikan satu tempat ibadah. Contohnya agama Kristen, satu agama Islam, satu ibaratnya satu alokasi dana. Mengapa sebenarnya tempat ibadah ini perlu diperhatikan oleh masyarakat? Karena tempat ibadah ini adalah tempat memanusiakan orang. Tanpa adanya tempat ibadah, ibaratnya nanti orang yang beragama ini kan orang yang dimanusiakan dengan adanya agama. Apabila tidak diperhatikan tempat agamanya, lalu apakah mereka bisa gimana ya? Mungkin ibadah itu ya seperti itu loh Pak, perlu diperhatikan lah sebenarnya. Tidak hanya pembangunan saja. Karena tempat ibadah itu adalah tempat yang sangat-sangat penting untuk melakukan aktivitas religius. Mungkin seperti itu aja Pak. Oke. Ya, lanjut Mas Erwin. Menurut saya kan pembangunan itu kan Pak istilahnya berlandaskan Pancasila. Kita lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan kalau mereka pemerintah tidak ikut dalam pelaksanaan tempat ibadah seperti gereja, masjid, berarti mereka tidak menerapkan sila yang pertama dari Pancasila tersebut, Pak. Itu juga kan bukan hanya masyarakat sekitar. Istilahnya kalau ada orang lewat, contohnya saya dari Ketingan lewat Tengkiling, pasti saya kalau ada kalau ada istilah mendengar suara azan pasti berhenti di masjid terdekat. Bukan hanya orang di sekitar, bahkan mereka para pejabat saat mereka berangkat pasti mereka berhenti ke masjid. Padahal mereka lihat aja masjid itu masih banyak kekurangan, tapi mereka tuh hati nurani mereka tuh belum tergerak. Itu aja Pak. Mungkin Pak, izin sedikit menambahkan lagi Pak. Ya, siap. Nah, mungkin yang maksud saya di sini adalah kayak
sistem pembangunan atau apabila kita ingin membangun suatu tempat ibadah, itu kan pasti tentunya ada dari dukungan pemerintah, pasti ada. Dan selain itu, kita sebagai apa ya anggapannya seperti pengurus ataupun jemaat yang ada dalam suatu tempat ibadah, misalkan masjid, gereja, dan seperti tempat ibadah lainnya, tentu selain dari dukungan pemerintah, mereka pasti ada inisiatif untuk membangun ataupun memberikan tambahan lebih lah supaya pembangunan ini dapat terselesaikan secara cepat ataupun sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya kita tidak bisa secara penuhnya memanfaatkan atau bertopang kepada pemerintah. Tentu kita untuk inisiatif itu kita bisa melakukan yang namanya misalkan kayak sumbangan, sukarela. Tentunya kan untuk membangun tempat ibadah ini kan kita gunakan untuk kita bersama. Jadi menurut saya ya, selain dari sumbangsi dari pemerintah, tentu perlu juga peran dari warga sekitar untuk membangun ini. Menurut saya itu aja sih Pak yang ingin saya tambahkan. Izin menanggapi Pak. Ya, silakan Mbak. Nanti di akhir saya memberikan kesimpulannya ya, secara umum saja. Ya, silakan Mbak. Jadi tadi kan membahas masalah pembangunan masjid dan gereja dan segala macam kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan itu bukan prioritas utama, menurut saya sangat salah kayak gitu. Karena ibadah adalah tempat ibadah itu adalah rumah kita kayak gitu, rumah Tuhan kayak gitu. Entah apapun agamanya kayak gitu. Nah, jadi memang dana untuk pembangunan tempat ibadah itu kan karena memang sudah ada. Nah, itu sudah dikelola oleh aparat desa kayak gitu. Nah, jadi memang ini juga jadi permasalahan kayak gitu ya, di desa saya juga sama kayak gitu ya, melakukan pembangunan tetapi tidak sampai selesai kayak gitu, terbengkalai sampai sekarang kayak gitu, walaupun masih bisa digunakan kayak gitu. Nah, jadi itu juga menjadi permasalahan, bukan hanya kesalahan masyarakat atau kesalahan pemerintah gitu, tapi kita saling sama-sama berpartisipasi kayak gitu. Betul tadi katanya saudara Aldi begitu ya, pemerintah harusnya melakukan pembangunan langsung kayak gitu, artinya ikut serta dalam pengawasan kayak gitu. Nah, controlling kayak gitu, ketika kita melakukan suatu kegiatan itu adalah manajemen, itu tidak lepas kayak gitu. Yang pertama kita melakukan perencanaan, controlling itu ada di ketiga kayak gitu, itu sangat penting kayak gitu ya. Ketika pemerintah melakukan pembangunan, maka kita harus controlling kayak gitu. Nah, itu dana untuk pembangunan di dalam setiap desa itu kan memang sudah dikelola oleh aparat desa kayak gitu. Nah, jadi bagaimana lagi pemerintah daerahnya itu untuk melakukan pengawasan kayak gitu. Misalnya turun langsung ke desa untuk melihat apakah pembangunan itu sudah jadi atau belum kayak gitu. Nah, dan juga masalah prioritas kayak gitu ya. Sebenarnya aparat yang menyelewengkan hak-hak orang lain kayak gitu, sebenarnya mereka sadar kayak gitu. Mereka sadar, tetapi mereka dikuasai oleh ego mereka kayak gitu. Nah, jadi ya menurut saya untuk pembangunan itu adalah prioritas utama. Ketika kita memiliki daya intelektual kayak gitu ya, maka kita harus menyempurnakan spiritual kita kayak gitu. Ketika tidak seimbang antara kedua tersebut, maka ada yang salah kayak gitu ya. Di dalam suatu desa itu memang ada yang salah gitu. Ya misalnya aparat desa. Dan kalau berbicara tentang iuran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pembangunan itu kayak gitu ya. Kalau di tempat saya, masyarakat itu sudah berpartisipasi. Misalnya dalam setiap seminggu 2 kali itu ada iuran kayak gitu. Iurannya sukarela. Nah, itu untuk memberikan gaji kepada kaum masjid kayak gitu, karena tempat saya hanya ada masjid kayak gitu ya. Nah, itu melakukan iuran kayak gitu ya untuk menggaji kaum kayak gitu ya. Untuk iuran sukarela mungkin bisa kayak gitu ya untuk pembangunan masjid. Tapi kita kembali lagi bahwa dana untuk membangun masjid ini ada kayak gitu loh. Nah, jadi seharusnya hak-hak itu memang harus diperjuangkan kayak gitu, tapi kayak gitu ya memang sangat sulit karena ketika aparat desanya yang melakukan kesalahan, kita mengadu kemana kayak gitu. Ya itulah kayak gitu ya, ketidakberdayaan masyarakat setempat, apalagi kita berbicara tentang SDM kayak gitu ya. Ketika tahu ada yang melakukan kesalahan penyelewengan tapi tidak ada yang berani melapor kayak gitu ya, sudah. Maksudnya terberdayalah di dalam suatu desa tersebut kayak gitu ya.
yang mirisnya kita tahu seorang tersebut melakukan korupsi, tetapi kita tidak punya kekuasaan untuk melawan itu, kayak gitu. Nah, jadi ya kalau hanya berbicara tentang prioritas kayak gitu, semua pembangunan itu prioritas, apalagi tempat ibadah kayak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin kalau ada yang berpikiran itu bukan prioritas utama kayak gitu ya, harapannya ini bisa mengubah mindset-nya kawan-kawan kayak gitu ya, karena semua agama kayak gitu ya, bahwa tempat ibadah itu adalah rumah kita, rumahnya Tuhan kayak gitu. Ya, mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke. Oke, sebelum kita ini ya, pembangunan berkelanjutan. Artinya bagaimana kita membangun suatu fasilitas, suatu pelayanan, membangun masyarakat itu tidak hanya sekedar hanya membangun, tapi bagaimana kelanjutannya untuk kedepannya. Jika sebuah fasilitas itu rusak, perlu biaya perawatan, pelayanan itu sudah mulai tidak mengenakan, bagaimana evaluasinya, pembangunan sumber daya manusia itu sudah tidak efektif melakukan melakukan sebuah pelatihan, instruktur dan segala macam, bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah urusan publik itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Ada yang tahu nggak? Apa aja itu urusan wajib dan urusan pilihan? Oke, jadi urusan wajib itu adalah urusan dalam membangun infrastruktur, jalan, membangun fasilitas-fasilitas, bandara, fasilitas kesehatan, pendidikan. Oke. Terus apa yang menjadi urusan pilihan, yaitu adalah membangun sektor pariwisata, yaitu adalah membangun sektor pertanian, itu adalah membangun pada sektor peternakan dan sektor-sektor lainnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika pariwisata menjadi leading sektor dari semua pembangunan, maka sebenarnya urusan pembangunan pariwisata itu bukan hanya urusan pilihan saja lagi, artinya sudah menjadi sebuah urusan wajib. Nah, di sini kita bercerita tentang bagaimana sebuah pembangunan mulai dari fasilitas, jalan, sarana prasarana, dan lain sebagainya macamnya. Oke, terkait untuk pembangunan fasilitas untuk tempat peribadatan, baik gereja, masjid, habis itu apa di kepercayaan lainnya. Nah, itu ada yang memang dibangun atas dan hibah daripada pemerintah, bantuan daripada pemerintah, dan memang ada yang dibangun dengan kumpulan bersama masyarakat di sekitar itu sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk pembangunan masjid-masjid ini itu sudah, menurut saya sudah menjadi sebuah keharusan yang memang benar, menjadi sebuah keharusan. Tapi apakah itu menjadi sebuah urusan wajib ataupun urusan pilihan, maka pemerintah pusat yang berbicara, maka untuk urusan agama pemerintah pusat yang akan turun tangan adalah urusan dari pemerintah pusat yang mendelegasikan daerah apakah perlu dibangun di daerah tersebut, apakah memang sudah cukup untuk dibangun di daerah tersebut, tidak perlu ada tambahan lagi dan sebagainya macamnya. Jadi urusan-urusan pembangunan tersebut sudah menjadi ada urusan-urusan pilihan ataupun urusan wajib tadi, di mana urusan wajib ini untuk mendapatkan sebuah pendapatan daerah. Nah, penarikan pajak itu termasuk pembangunan urusan pilihan urusan wajib. Jadi urusan wajib ini yang dimana untuk mendapatkan sebuah sumber daya ataupun mendapatkan sebuah modal untuk membangun urusan pilihan, yang mana urusan pilihan itu tadi adalah urusan untuk pembangunan di sektor pariwisata, di sektor peternakan, di sektor pertanian, di sektor pangan dan lain sebagainya macamnya. Jadi itulah pembangunan menurut saya. Oke, ada yang ditambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut besok. Minggu depan ya, minggu depan. Sorry. Oke, yang belum mungkin dipersiapkan tugasnya lagi, kita sedikit ya materi setelah materi minggu depan kita sedikit melanjutkan lagi ke beberapa orang aja mengenai apa sih program
pemerintah di daerahnya, program pembangunan pemerintah di daerahnya, manfaatnya pada masyarakat, bagaimana partisipasinya. Jadi pembahasan itu mengenai pembangunan berkelanjutan, bagaimana pembangunan ini tidak hanya pada sumber daya manusia. Di situ juga kita berbicara tentang pembangunan dalam penggunaan SDA secara produktif, secara hati-hati dan lain sebagainya macamnya. Bagaimana membangun sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi kepemerintahan yang di dalamnya ada bagaimana cara mereformasi birokrasi, bagaimana menjalankan sebuah pelayanan publik yang memang sudah terintegrasi dengan ICT ataupun e-government. Terus bagaimana cara mengatasi untuk daerah-daerah yang belum terintegrasi, apakah di backup oleh ibu kotanya atau ada jalan lain dan sebagainya macamnya. Mungkin penjelasan saya tentang seputar pembangunan dan reforma dan birokrasi dalam konteks ICT pada hari ini sekian dulu. Kita lanjut ke Jumat depan lagi ya. Jumat depan itu pertemuan terakhir kalian kan? Setelah itu kalian nunggu tenang berapa minggu? Sebelum UAS 2 minggu lah. Halo. 1 minggu Pak, kalau tahun kemarin. 1 Rasanya minggu Pak. ya? Ya. Oke, minggu depan kita pertemuan terakhir ya. Sebelum tanggal 4 tuh kalian UAS ya kalau nggak salah. Iya Pak, tanggal 4 UAS. Oh, siap. Oke, kalau nggak ada yang dipertanyakan atau disanggah lagi atau yang didiskusikan lagi, ya cukup sekian. Oke, yang belum dipersiapkan ya minggu depan. Dan saya harap teman-teman yang lain bisa ikut terlibat dalam diskusi, jangan hanya yang itu aja orangnya. Oke, sekian dulu hari ini. Maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih ya. Silahkan bisa meninggalkan Google Classroom. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih Pak. Siap.